Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Masih pagi meruput. Nah, sini kita akan melihat bersama-sama ya penampakan kebun alpukat horogodok ini. Nah, petani jagung yang menyimpang jalur ini kawan-kawan. Ya, ini menyimpang jalur ini. Jalurnya jalur ekstrim ini kawan-kawan. Dulu nyaman menanam jagung, 3 bulan sekali panen. Satu tahun itu panen 2 kali. Nah, ini lahannya jadi kebun alpukat ini. Ya. Dulu ini macam-macam ada ini tanamannya. Bawahnya ini ada rumput dulu. Sekarang bersih. Kita sambil duduk saja ya. Sambil berbincang-bincang santai melihat kehijauan ya. Seperti itu penampakannya. Karena kalau kita berbicara tentang perkebunan ya, kita harus pandai-pandai mencari masukan ya. Masukan untuk penghasilan tambahan seperti itu. Karena alpukat itu buahnya itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ada yang 2 kali, itu pun tidak pasti ya. Jadi kalau kita tidak mencari penghasilan sampingan, yang notabene kita adalah petani kecil, kita akan susah sendiri nanti. Otomatis lahannya kita ini sudah tidak bisa ditanami jagung. Nah, kita harus mencari tanaman apa yang bisa dengan cepat menghasilkan ya. Semisal kalau kita tidak bisa menanami jagung, kita harus mengalihkannya untuk menanami pakan untuk kambing atau untuk sapi seperti itu. Nah, kita akan bisa hidup dengan hasil hewan peliharaan kita. Tapi jangan ngawur kawan-kawan ya. Maksudnya ngawur itu kalau kita menanam pakan ya usahakan ya pakan yang tidak mengganggu pertumbuhan dari alpukat itu sendiri. Karena ada kawan-kawan kita, dia menanam alpukat tapi bawahnya itu ditanami dengan rumput seperti rumput pacong, rumput yang untuk pakan ternak lah, atau rumput odot seperti itu. Saya rasa itu bukan pilihan yang tepat ya. Karena apa? Rumput itu walaupun tidak mengganggu dari alpukat, pertumbuhan alpukat ini dari atas, tidak memberi teduh pada alpukat, tapi dia mengganggu perakaran. Seperti itu, kalau seperti rumput-rumput seperti itu, dia mengganggu perakaran. Pasti mengganggu perakaran, karena kalau kita pupuk nanti tidak sepenuhnya terserap oleh alpukat itu sendiri. Nah, jadi seperti ini harusnya bersih seperti ini, terus nanti kita gemburkan ya. Kita beri pupuk, kompos atau kotoran hewan yang ada. Karena kalau kita petani kecil itu kalau disuruh
memupuk, beli belum menghasilkan sudah kita beli pupuk. Wah, nanti berat di ongkos kawan-kawan ya. Jadi pupuknya seadanya saja. Nanti kalau sudah ada hasil, sudah ada menghasilkan buah, tanaman itu sudah berbuah, baru kita bisa membeli pupuk seperti itu. Tapi kalau belum berbuah kita membeli pupuk, apalagi pupuk yang kelas berat itu, nah kan susah, nanti kita susah di kehidupan sehari-harinya. Jangan disamakan petani kecil itu, jangan disamakan dengan pekebun yang sudah besar. Kalau pekebun yang sudah besar, beliau bisa mendapatkan hasil dari edukasi atau semisal itu dari pembibitan, dari hasil buah yang sudah dipanen seperti itu. Tapi kalau kita petani kecil sekaligus petani pemula, pekebun kecil sekaligus pekebun pemula, ya ribet nanti kalau langsung sekali menanam langsung pupuknya des yang bagus-bagus. Wah, bisa ngeluh nanti. Kita ini kan beli bibitnya saja kadang-kadang nyicil ini. Tapi ini tidak beli kawan-kawan, ini bibitnya. Bibitnya dikasih tetangga itu, terus saya tampak. Dikasih tetangga, dikasih saudara, itu nanti saya tampak, saya tanam seperti itu. Tapi ini tidak saya sambung, sengaja tidak saya sambung ini ya, karena ya sudah gede-gede, sayang nanti kalau dipotong nanti di di top boking nanti sayang, ini sudah besar soalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sebagai petani itu juga harus bagaimana ya, harus mengubah pola pikir kita ya. Jangan terlalu tergantung pada pupuk kimia seperti itu, karena bagaimanapun pupuk kimia itu lama kelamaan. Kalau kita terlalu lama untuk memakai pupuk kimia, itu seperti kecanduan kawan-kawan ya. Tanahnya itu kecanduan. Nah, kecanduan pupuk tersebut, kalau tidak memakai pupuk itu ya gersang lagi. Itu beda dengan pupuk alami, pupuk seperti kompos, seperti kotoran hewan, kotoran sapi atau kotoran kambing yang kita tidak pernah beli. Pasti tidak beli kita. Soalnya seperti saya ya, kan ada ternak kambing, jadi pasti tidak beli saya kalau pupuk seperti itu. Nah, jadi untuk kawan-kawan pemula, di sini saya akan menyarankan ya, kalau ingin berkebun alpukat atau menanam alpukat itu jangan tergiur pada hasil sampai kita lupa pada proses. Nah, mereka, para beliau-beliau yang sudah malang melintang ya, yang sering kita lihat di YouTube untuk melihat konten-kontennya, nah, yang pastinya memberi inspirasi dan edukasi pada pekebun pemula. Para beliau ini prosesnya juga tidak gampang kawan-kawan ya. Ternyata beliau juga pernah jatuh, pernah gagal, menanam alpukat pernah mati, ya seperti itu. Jadi kita harus mulai menanam dulu, nggak usah banyak-banyak untuk pembelajaran kita ya. Kalau semisal semisal ilmu kan bisa pelan-pelan kita pelajari sambil dipraktekkan di kebun kita sendiri, ya kan. Kita suka dulu kan kawan ya. Kalau kita suka berkebun, kita hari-hari itu akan mempunyai kenyamanan lah. Berada di kebun itu nyaman sekali kawan-kawan ya. Kalau kita tidak suka,
tidak suka berkebun dan hanya suka akan hasilnya, kita akan lupa pada nilai, pada rasa suatu proses itu sendiri. Seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu saja sekelumit intro dari saya di pagi hari ini. Semoga memberi pencerahan dan manfaat pada kawan-kawan semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.